Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dunia pembelajaran akuntansi berbasis matematika yang selanjutnya kita sebut dengan akuntamatika. Dalam sesi ini kita akan membahas tentang penyajian laporan laba rugi. Terdapat 4 topik bahasan. Yang pertama, kita perlu kenali dulu apa fungsi dari laporan laba rugi. Dilanjutkan dengan teknik penghitungan laba rugi. Topik bahasan yang ketiga membahas tentang metode penyajian laporan laba rugi. Dan diakhiri dengan aplikasi penyajian laporan laba rugi. Topik bahasan yang pertama, laporan laba rugi. Kalau kita cermati, pada dasarnya fungsi utama laporan laba rugi adalah menyajikan informasi keuangan tentang kinerja entitas selama satu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini merupakan laporan keuangan yang pertama disusun dalam rangkaian pembuatan laporan keuangan. Jadi seperti halnya kegiatan-kegiatan yang lain yang ingin dilihat terlebih dahulu adalah progres kemajuan dari aktivitas tertentu. Demikian juga di laporan keuangan. Laporan yang pertama disajikan adalah perkembangan kinerja dari sebuah entitas. Laporan laba rugi itu menunjukkan hasil usaha atau kinerja keuangan sebuah entitas yang dilakukan dengan membandingkan antara penggunaan dana dalam rangka menjalankan kegiatan bisnis, dalam hal ini adalah elemen-elemen biaya, dan pemerolehan dana dari kegiatan bisnis, dalam hal ini adalah elemen penghasilan, di mana kemudian hasil selisih antara dua elemen tersebut disajikan dalam laporan laba rugi. Topik bahasan yang kedua, penghitungan laba atau rugi. Entitas dinyatakan memperoleh laba jika total moneter elemen penghasilan lebih besar daripada total nilai moneter elemen biaya. Dan jika terjadi sebaliknya, di mana total moneter elemen penghasilan lebih kecil daripada total moneter elemen biaya, maka entitas disebut mengalami rugi. Dan disebut impas jika total moneter penghasilan sama dengan total moneter biaya. Laba rugi sebagai ukuran kinerja keuangan usaha. Jadi pada dasarnya sebenarnya kinerja keuangan entitas itu dapat diukur berdasarkan
minimal 2 jenis kegiatan, yaitu kegiatan bisnis utama dan kegiatan lain-lain. Seperti misalnya sebuah usaha atau entitas bisnis konsultasi akuntansi, maka kegiatan bisnis utamanya adalah memberikan konsultasi tentang akuntansi. Jika misalnya entitas tersebut memperoleh penghasilan dari kegiatan di luar kegiatan utamanya, misalnya dia menjual aset tetap dan memperoleh untung dari penjualan tersebut, maka kegiatan tersebut masuk kegiatan lain-lain atau non-operasional. Nah, kinerja unit usaha lazimnya diukur dengan mencermati laba atau rugi selama periode tertentu. Topik bahasan yang ketiga, metode penyusunan laporan laba rugi. Di banyak buku teks sering dibahas bahwa minimal ada 2 jenis laporan laba rugi. Yang pertama adalah laporan laba rugi langkah tunggal, yang berarti semua akun-akun yang merepresentasikan penghasilan dikumpulkan jadi satu dan dibandingkan dengan semua akun-akun yang merepresentasikan elemen biaya. Dari situ kemudian kita peroleh laba atau rugi. Sebaliknya dengan metode yang kedua, langkah bertahap. Dalam hal ini sama membandingkan antara penghasilan dengan biaya, namun dibuat pengelompokan. Jadi misalnya kita ingin memperoleh laba atau rugi dari kegiatan operasi. Baru kemudian kita lakukan penghitungan laba atau rugi dari kegiatan non-operasi. Format laporan laba rugi. Jadi berdasarkan pada metode tadi, maka kemudian ada 2 format. Format yang pertama adalah langkah tunggal. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan, semua akun-akun penghasilan dikumpulkan jadi satu, dibandingkan dengan semua akun-akun yang merepresentasikan biaya. Mohon disadari jangan sampai kemudian ada akun yang bukan penghasilan masuk ke penghasilan, akun-akun yang bukan elemen biaya masuk ke biaya. Maka itu akan menyebabkan pengukuran kinerja yang tidak tepat. Sementara dengan format langkah bertahap, maka dibuat beberapa klasifikasi. Misalnya di sini klasifikasi pertama menyajikan laba atau rugi yang diperoleh dari kegiatan operasional. Di selisih antara penghasilan operasional dan biaya operasional. Biaya operasional contohnya adalah biaya gaji karyawan, biaya listrik kantor. Baru kemudian dibuat klasifikasi yang kedua berdasarkan kegiatan non-operasional. Misalnya tadi adalah untung dari penjualan aset tetap dikurangi dengan misalnya adalah biaya lain-lain, biaya tidak terduga, misalnya seperti itu. Dari perspektif informasi,
sebenarnya format langkah bertahap itu lebih baik. Mengapa demikian? Karena dia bisa menyajikan informasi lebih detail untuk pengambilan keputusan, misalnya apakah perusahaan akan memfokuskan pada kegiatan non-operasional atau tidak. Apakah kegiatan-kegiatan non-operasional yang merupakan tahap awal itu memberikan keuntungan atau sebaliknya. Topik 4. Aplikasi penyusunan laporan laba rugi. Berikut ini ilustrasi terkait dengan penyusunan laporan laba rugi. Semisal diketahui informasi bagaimana berikut ini. Penghasilan operasional 120 juta. Penghasilan non-operasional 10 juta. Biaya operasional 100 juta rupiah. Biaya non-operasional 12 juta rupiah. Biaya pajak penghasilan 3 juta rupiah. Dengan menggunakan metode langkah tunggal, maka akun-akun yang mencerminkan penghasilan dikumpulkan jadi satu. Dalam hal ini penghasilan operasional dan penghasilan non-operasional ditambahkan menghasilkan jumlah 130 juta rupiah. Demikian juga kemudian semua akun-akun yang merepresentasikan biaya dikumpulkan jadi satu. Baru kemudian dihitung laba atau rugi entitas yang dialami. Berikut ini contoh laporan laba rugi menggunakan metode langkah bertahap. Kita cermati di situ, kita kelompokkan penghasilan operasional, kita tandingkan dengan biaya operasional. Sehingga diperoleh informasi tentang laba atau rugi operasional. Selanjutnya, penghasilan non-operasional ditandingkan dengan biaya non-operasional. Sehingga kita peroleh laba atau rugi non-operasional. Terus seperti itu, sehingga dengan penyajian metode langkah bertahap ini, semisal contohnya ada di Indonesia Selaras ini, maka sebaiknya manajemen fokus pada kegiatan-kegiatan operasional. Mengapa? Karena kegiatan non-operasional menunjukkan kinerja keuangan yang rugi. Meskipun secara keseluruhan unit usaha tersebut memperoleh laba. Demikian intisari pembahasan tentang penyajian laporan laba rugi yang diambil dari buku TPA Plus, tes potensi akuntansi. Akuntansi itu ternyata logis dan mudah. Demikian pembahasan kita kali ini. Pada akhirnya saya mengucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.